wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Ingat kata ibu, kalau kita pergi keluar rumah, tetap menggunakan masker. Rajin cuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mencari informasi pada teks bacaan, siswa dapat menuliskan informasi tentang penyebab gangguan pada organ pernapasan dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak gambar, siswa dapat menuliskan ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Baik anak-anak, sekarang kalian simak percakapan ini. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah anak-anak, perhatikan gambar ini. Pada gambar 1 dan 2, ini merupakan jajanan pedas yang sering kita jumpai di pinggiran jalan. Memang kelihatannya enak jika dimakan. Namun perlu kita ketahui bahwa memakan makanan pedas itu tidak baik bagi organ pencernaan kita dan beresiko terkena sakit perut. Sedangkan pada gambar 3, jika kita perhatikan, makanan tersebut terlihat sudah dihinggapi lalat. Perlu kalian ketahui bahwa lalat dapat membawa lebih dari 200 macam bakteri berbahaya dari aktivitas menjijikan yang mereka alami, seperti hinggap di makanan yang membusuk dan hinggap di kotoran. Walaupun lalat hinggap di atas makanan cuma sedetik saja, maka makanan itu jangan kita makan, karena bakteri yang terdapat pada tubuh lalat dapat berpindah dengan cepat ke dalam makanan. Nah, ini akibatnya kalau kalian makan makanan sembarangan. Perut terasa nyeri, sering muntah-muntah, mules dan sakit yang tidak tertahankan yang membuat kita akhirnya menjadi sering buang air besar. Nah, ini dinamakan gejala penyakit diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena diare yang tidak ditangani dengan tepat akan membuat penderitanya cepat kehilangan cairan dan beresiko mengalami dehidrasi. Akibatnya, tubuh menjadi lemas tak berdaya. Apabila diare menyebabkan komplikasi dehidrasi, maka dapat sangat berbahaya karena bisa mengancam jiwa, terutama bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Nah anak-anak, mari kita baca teks ini. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum
Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. 4. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. 5. Penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. 6. Gangguan usus fungsional atau stres. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang penyakit yang berhubungan dengan organ pencernaan manusia. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, kalian tuliskan informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan yang kamu temukan di dalam teks bacaan tersebut. Nah, selamat berlatih. Baik anak-anak, sekarang kita amati gambar ini. Ketiga gambar ini merupakan contoh iklan. Semuanya memiliki gambar yang menarik. Di dalamnya juga terdapat tulisan yang bersifat mengajak. Gambar yang ditampilkan tersebut disesuaikan dengan kalimat ajakannya. Jika kita perhatikan, gambar ini tidak bergerak dan juga tidak bersuara. Maka, iklan ini merupakan media cetak. Media cetak biasanya dimuat di koran, majalah, atau tabloid. Setelah kalian mengamati iklan tadi, sekarang kalian tulis ciri-ciri bahasa iklan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas belajarnya di rumah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan PJJ berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.